Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabisma Pipa dengan NIM 2402563. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengekspor AutoCAD ke Etaps. Baik, jadi yang pertama-tama di sini kita dari SketchUp dulu ya. Kita mempunyai ini bangunan 3 lantai. Ini FVTI Gedung C ya. Ini FVTI Gedung C yang ada di UPI. Nah, untuk yang pertama-tamanya kita edit dulu satuan unitnya. Di sini kita mau gunain apa? Nah, kebetulan saya di sini akan menggunakan meter. Jadi di sini kita rubah dulu. Kita tadi masuk ke window, lalu model info, lalu ke units. Di formatnya desimal. Ininya udah meter ya. Nah, berarti ini satuannya udah meter. Nah, setelah itu di sini kita kan di sini kita juga mau ekspor dari SketchUp ke AutoCAD. Jadi di sini kita ini dulu kita ke tools. Di sini kita akan potong bangunannya. SketchUp langsung ada. Ini section plan. Nah, sekarang kita akan ngambil tampak atasnya dulu ya, tampak atas dari lantai 1, 2, dan juga 3. Nah, berarti ini warnanya harus biru. Biru ini tuh lurus. Nah, ini kan tuh arahnya ada ya ke bawah gini. Nah, ini kita kasih tanda dulu. Oke, ini potongan. Nah, udah ya kayak gini. Udah kayak gini kita coba ini bentar dulu. Nah, ini di sini dulu. Kita ini dulu ya. Nah, dari sini kita ke bawahin sampai yang kita mau gitu, keinginan yang kita mau ngambilnya di mana. Misalkan kita mau ngambil lantai 1 ya. Nah, lantai 1, nah berarti ini kan flat slope, kita ngambilnya lantai 1. Nah, ini lantai 1 kan ya. Coba segini aja. Nah, ya misal kita mau ngambil lantai 1 berarti segini. Nah, kan yang mau kita ambil itu bagian strukturnya ya. Nah, di sini ada platnya ke bawah. Kita coba ilangin aja, kita hide. Nah, jadi kayak gini kan ya teman-teman. Jadi lebih kelihatan. Di sini ada balok, ada kolom-kolomnya juga kelihatan. Nah, setelah itu kita buat jadi dari tampak atas. Dari tampak atas berarti gini ya. Nah, kalau untuk kita ingin mengekspor 3 dimensi ke 2 dimensi ini, dari view-nya ini dari kamera kita pakai ini nih, parallel projection. Kan kalau perspektif gini. Nah, kalau gini biasanya nanti pas saat diekspor ke AutoCAD garisnya pada numpuk-numpuk. Jadi, kita pakainya ini parallel projection. Nah, udah kayak gini kita tinggal ke file, lanjut export 2D grafik. Nah, misal kita kasih nama FVTI Gedung C lantai 1. Nah, itu udah kesimpan. Nah, kita juga lakuin hal yang sama untuk lantai 2, lantai 3, dan selanjutnya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini juga kita bisa
memotong potongan yang ke sini ya, potongan memanjang. Potongan memanjang ini kan nanti bisa digunain untuk kita ngelihat ketinggian dari bangunan tersebut ya. Lebih memudahkan jadinya. Caranya sama kayak tadi. Ini saya sebenarnya udah bikin ya, tadi section satunya ini. Jadi ini bisa tinggal kita tarik aja, kita mau motong bagian mana gitu. Nanti juga bakal kepotong sendiri dan cara ekspornya juga sama seperti yang tadi. Nah, jadi hasilnya jadi seperti ini. Setelah hasil ekspor dari SketchUp tuh hasilnya jadi kayak gini. Nah, sebelumnya kita tentuin dulu nih unitnya, kita harus bener dulu di awal. Tadi kan di sana meter. Nah, di sini juga harus meter. Nah, ini udah meter. Sekarang kita coba cek, udah bener belum ini meter. Nah, udah ya. Berarti ini kolomnya artinya 35 cm. Nah, kalau saya sebelum merapihkan semuanya, biasanya saya kalau hasil ekspor itu saya overkill dulu. Overkill ini tuh berguna untuk penghapusan jika ada garis 2 atau garis yang gak rapi itu bisa dirapihkan gitu. Klik tadi overkill, lalu select objeknya, kita enter. Nah, jadi kayak garis-garis yang numpuk ataupun yang gak rapi jadi hilang gitu, jadi rapi. Nah, coba sekarang kita ke as ya. Kita coba bikin as. Nah, ini as dari balok ke balok berarti. Nah, terus seperti itu. Sampai nanti didapat kayak gini. Sorry. Nah, sampai nanti dapat kayak gini. Ini udah dipakein as. Nah, kalau untuk yang pinggir ini tuh usahakan pakai polyline ya teman-teman. Kalau yang ininya, kalau saya sendiri bebas sih menggunanya. Ini pakai line biasa. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk lantai 1. Nah, ini untuk lantai 2. Ini untuk lantai 3. Ini untuk lantai 4-nya. Jadinya kayak gini. Nah, tapi yang kita gunain nanti itu cuman si garis asnya ini aja. Jadi di sini kita bisa matiin dulu layer layer yang tadi bawaan dari SketchUp. Nah, yang kita gunakan hanya garis-garis ini. Tapi ini di sini kan masih ada kolom-kolomnya. Nah, kolom-kolomnya ini nggak terlalu digunakan ya, jadi mau saya hapus aja. Kita hapus aja langsung. Nah, setelah tadi hasilnya udah seperti ini untuk lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 4. Nah, di sini saya pisahkan ini untuk untuk plat. Ini plat untuk lantai 1 dan ini plat untuk lantai 2 dan juga 3. Nah, setelah itu kita kita ambil ini kita ambil misalnya dari yang lantai 1 dulu ya. Kita coba di ini aja. Nah, ini lantai 1. Nah, setelah itu kita layarnya dipakai ini nih, orbit. Jadi tampilannya jadi 3 dimensi. Coba. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan tampilannya jadi 3 dimensi ya. Nah,
Oh iya, dan jangan lupa juga ini layer-layer ini harus disesuaikan sesuai gambar yang tadi ya, seperti ini kan. Ini di lantai 1, nih ada balok 30, 50. Ini untuk lantai 2 nih. Nah, ini lantai 2. Ini ada balok 20, 40, balok 30, 50. Juga kan tadi di pinggir-pinggirnya ada kolom. Nah, ukuran kolom di sini ada dua. Ada yang ukuran kolom 4 45 dan 35, juga ada ukuran kolom yang 35 35. Nah, layernya juga kita harus bedakan. Nah, ini saya udah bikin layer sendiri ya. Di sini ada as, ada balok, ada kolom berapa, balok berapa, ada plat juga, layer plat. Nah, misalnya kita sekarang bikin yang kolom 35 kali 35. Kolom 35 kali 35 itu kan di sini ya, tadi sebelum di ini. Nah, ini kan kolom 35 di ujung-ujung. Sepanjang ini nih di dalam, dan kalau yang di luar ini 35 45. Nah, kita ceritanya contohnya akan bikin kolom yang ini dulu. Kolom yang ini. Kita udah ya gunakan layer kolom ininya. Kita bikin line ke atas. Nah, di sini kita nyalain apanya? Sorry. F8. Nah, ini. Nah, kita harus mengetahui dulu tinggi bangunan tersebut tadi berapa, tinggi gedung C tersebut. Tadi kan kita udah motong ya, kita tadi udah buat potongan melintang. Nah, ini. Sehingga diketahui dari lantai 1 ke lantai 2 ketinggiannya dapat berapa dan seterusnya. Dan di sini saya mendapatkan ketinggiannya 3,5 meter. Jadi si kolom ini artinya kita buat 3,5 meter. Nah, ini kan baru untuk lantai 1 aja ya. Kita sekalian bikin aja, kita copy. Kita sekalian bikin untuk lantai 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, udah seperti ini. Ini artinya kan tadi kolom 35 kan. Nah, kolom 35 ini kita simpen di setiap kolom-kolomnya tadi. Tadi kan ada di sini, ada di sini, di sini juga ada, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan juga sepanjang ini, sepanjang balok ini nih. Sepanjang balok ini ada kolom ya setiap pertemuannya. Nah, tadi kan ada dua kolom. Ada kolom 35 dan juga kolom 35 45. Nah, kalau untuk kolom 35 45 ini kan di setiap di keliling ujung-ujungnya semua menggunakan kolom itu. Caranya sama kayak tadi. Berarti kita mulainya di sini ya, teman-teman ya. Berarti tadi berapa? 3,5 kan? 3,5 meter. Lanjut kita bisa copy-copy aja kayak tadi. Nah, setelah seperti ini coba ini kita copy dulu. Nah, pokoknya nanti kita copy-copy sesuai dengan penempatan kolom 35 35 di mana, kolom 35 45 ada di mana. Setelah itu nanti jadinya akan kayak gini, teman-teman. Nah, coba deh kita ini aja. Kita copy dulu aja semua ya, kita cobain. Kita contohkan. Ini kan kolom 35 45 di per setiapnya.
Nah, kalau udah jadi kayak gini ya teman-teman, sekarang kita tempel lantai 2-nya. Lantai 2 kan yang ini nih, lantai 2. Nah, ini ya, kayak gini. Ini lantai 2. Nah, kita pindahkan, kita ambilnya dari sini ya. Berarti ini di paling pojok. Nah, ini. Tadi kan tinggi setiap lantainya 3,5 meter ya. Tadi juga udah garisnya kan udah ada 4. Kita cari yang 3,5 meter di sebelah mana. Ini tadi. 1. Ini lantai 2-nya. Ini lantai 3. Kita tempel ya. Itu salah ya tadi teman-teman. Garisnya nggak ke ini. Bukan ini. Nah, lantai 1. Nah, ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, juga lantai 4. Nah, lantai 4 pakai yang ini lagi ya. Nah, sehingga nanti didapat hasilnya akan seperti ini. Nah, ini versi udah ininya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, setelah seperti ini, kita bikin file baru. Kita masuk sini, new. Nah, kita masuk ke template. Lalu ini oke, 3D. Kita buka. Jadi kita buat file baru untuk 3 dimensinya gitu. Nah, tadi kan yang ini ya, yang udah jadinya. Kita copy. Setelah copy, kita pindahkan ke sini, kita Ctrl V. Nah, ini udah ya teman-teman, ini udah rapi, ini udah tinggal satu di sini. Layer juga ya, layer jangan lupa, ini harus sesuai juga. Nah, setelah seperti ini, kita save as. Misal, ini dulu. Untuk save as yang di sini, filenya harus berupa ini, DXF. Nah, saya menggunakan ini ya, DXF yang 2013. Kita kasih nama misalnya bahan etab 1. Kenapa bahan etab 1? Karena di sini saya akan membuat dua file gitu untuk diimportnya nanti. Karena kenapa 2 file? Karena nanti biar yang satu bisa kita buka di AutoCAD dan yang satunya lagi bisa kita import ke etabs. Karena di etabs itu kita nggak bisa mengimport file yang sedang dibuka di software AutoCAD-nya gitu. Nanti akan error dan nggak bakalan kebaca. Nah, sekarang tadi kan bahan etab 1 ya. Sekarang kita save as lagi. Sekarang kita kasih nama bahan etabs 2. Save. Kita kebuka, sekarang kita ke new model. Nah, di sini settingannya metrik ya, teman-teman, harus metrik. Oke. Nah, sekarang kita di sini bikin gridnya dulu. Kita gunain yang blank aja. Lalu di sini kita setting untuk ini number of grid lines. Ini kita ada bangunan tersebut ada berapa lantai, kan kita ada 4, jadi kita ini 4 dan di sini ada simple story data.
Di sini ada number of stories, ini 4 ya tadi. Ini typical story height itu tinggi bangunan tersebut gitu, tinggi dari plat ke plat berapa. Tadi kan udah ketahuan ya dari potongan, tingginya itu 3,5 meter. Nah, udah kayak gini, udah kita langsung oke aja. Belum muncul. Nah, udah muncul ya. Nah, setelah ini kita masuk ke define. Di sini kita akan membuat section properties, frame sectionnya. Karena kan nah, udah masuk ke sini frame properties, kita masuk ke add new property. Nah, karena kan yang kita gunakan tadi beton ya. Jadi kita menggunakan concrete. Nah, di bagian ini kita kasih data gitu. Kita masukkan data sesuai yang sudah kita buat tadi di AutoCAD. Tadi kan di AutoCAD ada kolom 3535, kolom 3545, ada balok 4020, ada balok 3050. Nah, sekarang kita masukkan ke sini gitu. Ini misalnya ya property name. Misalnya kita bikin dulu kolom yang 35 kali 45. Tadi di AutoCAD-nya kalau saya layernya biar terus sama ya, kita samain aja warnanya. Tadi ini kan kita mau bikin yang ini kan, kolom 35 kali 45 warna biru ya. Warna biru nih, ininya kita rubah jadi biru. Biru mana tadi? Biru mana? Ini kali ya. Ya udahlah. Nah, di sininya juga kita masukkan angkanya. Ini kan satuannya milimeter kan, berarti 35 berarti 450 milimeter. Ini 350. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke ini modify modify ribbon. Nah, karena kan yang tadi kita masukkan datanya itu kolom, jadi di sini kita pilihnya yang ini PM2 M3 design kolom. Jadi ini untuk yang kolom. Kita ini ya, pilihnya ininya udah, kita okein aja. Nah, udah semuanya. Oke. Lanjut kita bikin lagi yang add new property-nya. Concrete. Sekarang kita coba buat yang balok ya. Tadi ada balok 30 kali 50 ya. 30 kali 50. Oh, masalah. Iya, warna kuning. Warna kuning. Kita rubah juga ya di sini biar sama kuning. Ininya juga jangan lupa ini satuannya milimeter ya, teman-teman. Nah, karena ini balok, kita masuk lagi ke sini. Kalau tadi kan seperti yang saya jelaskan, kalau untuk kolom desain type-nya kita menggunakan yang ini, PM2 M3 design. Kalau untuk balok berarti kita menggunakan yang bawahnya, M3 design only untuk beam. Nah, kalau untuk balok kita gunakan yang ini. Oke. Udah. Kita bikin lagi, karena kan tadi ada kolomnya ada 2, baloknya juga ada 2 ya. Sekarang kita bikin yang kolom 35 kali 35. Kalau sesuai di AutoCAD layernya saya menggunakan warna merah ya teman-teman. Merah. Ininya jangan lupa 350 dikali 350. Modif kolom. Oke. Nah, satu lagi ya, add new property untuk balok. Sekarang balok 30 50 berarti. Balok 30. Sorry.
balok 2040. Tadi yang saya gunakan warna hijau ya. Baloknya jangan lupa. Nah, udah ya, kita langsung oke aja. Setelah seperti ini, sekarang kita masuk ke import. Kita import file yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke ini nih, DXF file of 3D model. Kita masuk ke sini, lalu kita cari, tadi kan saya kasih nama ini ya, bahan etab 1. Kita akan importnya yang ini. Open. Nah, di sini kita sesuaikan, karena kan tadi udah kita sesuaikan kan propertiesnya. Jadi, misalnya sekarang kita ambil dulu kolom dan balok yang besar. Berarti yang ini kan ya, balok 3050. Ini kolomnya berarti kita gunakan yang kolom 3545. Ininya udah, nggak apa-apa. Ini aja. Nah, sekarang kita pilih platnya ya, plat juga kita pilih ini sama ini ya berarti. Nah, di sini unitnya juga jangan lupa karena kan dari awal kita menggunakan meter, jadi ini juga harus meter. Nah, kita klik OK. Ini ketinggiannya ya udah betul, OK. Kita save gedung C1. Save. Nah, ini udah muncul. Sekarang kita coba masukkan satunya lagi. Karena kan ini baru satu ya, baru tadi balok 3050 dan juga kolom 3545. Kita import lagi sekali lagi. Import DXF file bahan etab 1. Ini juga sama ya, kita sesuai lagi. Sekarang berarti menggunakan balok 2040, kolom 3535. Sekarang ini satuannya jangan lupa meter. Pilih plat ini dan juga ini. Oke. Gedung C2. Save. Nah, udah ya. Sekarang udah muncul semuanya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan masih banyak yang kurang dan juga hasilnya sepertinya kurang ya. Saya memohon maaf. Semoga saya bisa memperbaiki untuk video-video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.